Tuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. banyak Pak Rubian. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ke narasumber berikutnya, Bapak Ibu ya. Saya izin tambahkan. Nah, di sini ada Bapak Budiman ya, Bapak Budiman. Nah, Bapak Budiman ini adalah guru ya, Bapak Ibu, guru di SD Negeri 004 Sanga-Sanga ya, Bapak Ibu. Nah, di sini nanti beliau akan membawakan tema ya nilai dasar seorang guru. Nah ini beliau ini adalah Pak Ustadz ya Bapak Ibu ya, mengajari ngaji, kemudian memang guru PAI Bapak Ibu di guru tersebut di SD tersebut. Silakan Pak Budiman untuk menyampaikan. Iya, Bisa didengar suara saya lah. Alhamdulillah Bisa suara jelas. Oh ya. suaranya bagus Pak Cakep. Kori biasanya. Merdu merdu. Izin bagi anu dulu lah, bagi layar dulu lah. Siap siap. Mantap mantap. Kelihatan. Kelihatan Oh ya. tampang gagahnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Ketua BGP Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Rubianto sebagai koordinator pengawas yang mewakili Dinas, yang saya hormati Pak Taufik sebagai koordinator guru penggerak angkatan 5, Bapak dan Ibu sekalian yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas pertolongan Allah lah kita di sini bisa berkumpul walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan dari pertemuan kita ini. Yang kedua, mari kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebagai tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad karena perjuangan beliau sehingga kita bisa mengecap manisnya iman dan manisnya Islam. Nah, kemudian daripada itu, izinkan saya berbagi praktik baik di sini. Mudah-mudahan paparan saya yang sederhana ini bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan untuk yang mendengarkan itu pada umumnya. Nah, saya mulai dengan pengenalan diri. Bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan ini menambah pengetahuannya lagi. Bagi yang belum tahu, ya mudah-mudahan ini bisa membuat kita semakin akrab, bisa menyambung silaturahmi, yang mudah-mudahan silaturahmi nanti itu bukan hanya sekedar di dunia, mudah-mudahan sampai kepada akhirat nanti. Nama saya Budiman, dilahirkan di Desa Andang, itu di daerah Kalimantan Selatan, 8 Juli 1986. Tempat saya mengajar itu di SDN 004 Sanga-Sanga. Pendidikan yang formal itu di SD Andang, ini di Banjar masih, SMP Haruyan, ini juga di Banjar, SMO, ini juga di Banjar. Nah, terus saya pernah kuliah itu di STAI, Al-Wasliyah Barabai, itu juga di Banjar. Nah, kemudian saya melanjutkan S1 Bahasa Indonesia itu di Unmul. Setelah itu saya kuliah lagi, itu I1 Pendidikan Agama Islam, itu di STAI Balikpapan. Ini pendidikan formal saya. Yang non formalnya saya pernah itu sekolah pesantren, pesantren Raudatul Ulum itu di Kandangan di Kalimantan Selatan. Mungkin itu aja dulu perkenalan dari saya. Nah, di sini saya mau membawakan tema itu yang berbunyi nilai dasar seorang guru. Nah, kenapa saya jadi mengambil tema ini? Karena saya lihat teman-teman itu sudah banyak berbicara tentang bagaimana cara mengajar yang baik terhadap siswa, bagaimana cara membuat program yang berdampak kepada siswa, yang ujung-ujungnya nanti itu bisa melahirkan
pelajar yang berprofil Pancasila. Atas dasar itu, saya mengambil tema yang berbeda, yaitu nilai dasar seorang guru. Jadi mereka itu bagaimana cara mendidik seorang siswa, saya di sini bagaimana cara mendidik diri kita sendiri itu sebagai seorang guru. Karena kalau menurut saya itu, bagaimanapun hebatnya seorang guru itu membuat program atau mengajar, tetapi dia melupakan untuk mendidik dirinya sendiri, mendidik hatinya, mendidik jiwanya, itu sebagai seorang guru, itu tidak menghasilkan yang baik pula. Jadi program yang baik itu penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga kita di sini mendidik diri kita sendiri, itu yang berawal dari hati. Ini ringkasannya, ringkasan materi saya. Itu yang pertama, keistimewaan seorang guru. Menghidupkan sunnah Rasul, itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang berlimpah, pewaris para nabi, didoakan seluruh makhluk, amal jariah, mendapatkan pahala, dan mendapat derajat yang tinggi. Ini juga ringkasan dari materi saya yang kedua. Nilai dasar seorang guru itu yang berhasil saya ringkas itu menjadi 4 saja, karena kemarin itu saya banyak mengambil referensi, itu banyak banget, seandainya saya ambil semuanya itu memungkinkan waktu tidak cukup, sehingga saya ringkas aja itu menjadi 4 saja, 4 poin. Itu yang pertama ikhlas, yang kedua membaca, yang ketiga teladan, yang keempat doa. Mari kita simak paparannya satu persatu. Yang pertama itu keutamaan seorang guru. Keutamaan seorang guru itu, dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu di dalam surah Al-Mujadilah, ada yang mengatakan juga Al-Mujadalah itu ayat 11, yang artinya Allah taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian kerjakan. Nah, itu kelebihannya seorang guru itu. Selalu diperhatikan lebih itu oleh Allah Ta'ala. Jangankan ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, kita bisa bikin kue aja. Nah, itu pasti dicari orang. Misalnya kue untuk misalnya. Kita membikinnya itu bagus, rasanya enak, itu pasti akan dicari orang. Itu cuman masalah kue, apalagi masalah pendidikan. Nggak kelihatan. Yang kedua, keistimewaan seorang guru itu menghidupkan sunnah Rasul. Nabi Muhammad itu pernah menyatakan dalam sabdanya, sungguh aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pengajar. Rasul itu diutus sebagai seorang guru. Nah, kalau kita itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi seorang guru, berarti kita sedang mengikuti sunnah Rasul. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah Rasul ini sebagai tanda bahwa kita nanti di akhirat itu akan mendapatkan syafaat beliau nanti. Nah, terus keistimewaan yang ketiga bagi seorang guru itu memperoleh kebaikan yang berlimpah. Hadis Nabi itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa taala itu memberi petunjuk kepada satu orang melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Nah, mungkin sekarang itu nilainya itu enggak terlalu terasa mungkin, karena di dunia sekarang yang kita tinggal ini, itu materi itu lebih dilihat, lebih dipandang. Tetapi nanti di akhirat itu akan lebih berharga itu dari semua itu. Nah, terus yang keempat, pewaris para nabi. Nah, diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Nabi bersabda, yang artinya sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh pun para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka telah mewariskan ilmu.
Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil bahagian yang banyak. Nah, itu para guru itu kan membawa ilmu. Nah, ilmu itu warisan daripada para nabi. Nah, kita yang mengambil warisan para nabi, berarti posisi kita itu menyambung atau meneruskan perjuangan mereka. Terus, keistimewaan guru yang kelima, didoakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk di langit dan di bumi. Semua makhluk di bumi dan di langit itu mendoakan kebaikan seorang guru dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat dan seluruh penduduk di langit dan di bumi, sehingga semut yang ada di sarangnya dan ikan yang ada di lautan pasti akan bersalawat, akan mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini kelebihan seorang guru. Bahkan seorang guru itu ketika dia melewati pohon atau tumbuh-tumbuhan, ketika dia mendatangi tempat dia mengajar, semua yang dilewatinya itu akan memintakan ampun kepada mereka. Maka dari itu beruntung banget bagi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu untuk menjadi seorang guru. Maka dari itu mudah-mudahan kita selamanya itu bisa menjadi guru yang bersemangat itu di dalam membagikan ilmu kita kepada anak didik kita. Yang keenam, mendapat pahala orang yang mengamalkannya. Nah, dari Mu'az bin Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Nah, ini salah satu keistimewaan seorang guru. Maka dari itu seorang guru itu enggak ada dia punya pahala kecil tuh enggak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang mereka kerjakan itu sudah pasti akan diikuti oleh murid-muridnya. Murid-muridnya yang mengikuti itu akan menyumbangkan pahala ke kita, sementara pahala mereka itu sedikit pun itu tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, sebanding dengan perang fisabilillah. Sebagaimana dalam hadis riwayat berikut. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, itu kelebihan seorang guru. Mungkin kalau untuk berperang ya enggak semua orang bisa. Kenapa? Karena kita perlu keterampilan, perlu keberanian. Tapi bagi seorang guru enggak. Dia tidak perlu melakukan yang berat bagi mereka atau perlu mengeluarkan darah atau keringat itu. Bahkan tintah para ulama, tintah para guru itu disebanding dengan darahnya para syuhada. Bahkan nanti kan di akhirat itu kan ada ketika para syuhada itu dipanggil untuk masuk ke dalam surga, mereka itu justru mengajukan banding kepada Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, kami itu tidak layak untuk masuk surga duluan. Kenapa? Kata Allah Ta'ala. Karena kami semangat untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala itu karena guru-guru kami yang memotivasi. Maka dari itu yang layak untuk masuk surga duluan itu adalah para guru-guru kami. Nah, itulah kelebihan atau keistimewaan dari seorang guru. Terus yang kedelapan, amal jariyah. Artinya, ini ada hadis yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Nah, bagi seorang guru itu mungkin umurnya itu 60 tahun atau 50 tahun atau 70 tahun. Tetapi pahala yang dia dapatkan itu tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Kenapa? Karena anak muridnya
yang dia ajar itu, dia akan mengamalkan apa yang pernah kita ajarkan, itu akan menyumbangkan pahala. Mereka lagi itu mengajarkan kepada muridnya, itu akan tetap kita yang mendapatkannya. Nah, maka dari itu seorang guru itu mendapatkan pahala itu yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Nah, mudah-mudahan yang paparan di atas ini tadi itu bisa menyemangati kita itu di dalam mendidik murid-murid kita. Nah, kemudian kita masuk kepada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa sih yang sangat penting itu yang harus dimiliki oleh seorang guru? Itu yang pertama itu adalah ikhlas. Apa sih ikhlas? Ikhlas itu mengerjakan sesuatu itu lillah. Itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengharapkan dunia, tidak mengharapkan jabatan atau tidak mengharapkan pujian. Nah, itu arti ikhlas. Nah, terus kenapa kita harus ikhlas? Nah, itu yang alasan yang pertama, karena ikhlas itu adalah syarat diterimanya amal. Allah Ta'ala tuh berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatannya. Nah, memurnikan ini ikhlas maksudnya. Memurnikan ketaatannya kepada Allah, kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dilihat dari sini, walau bagaimanapun bagusnya amal kita yang kita kerjakan, nah, tetapi itu tidak didasari rasa ikhlas, itu akan sia-sia. Persis seperti debu di atas tungku. Karena angin itu akan hilang. Nah, jadi ikhlas itu sangat penting. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita harus ikhlas? Menjadikan amal bernilai besar. Nah, itu ada hadis Nabi yang artinya demikian. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil hanya karena niat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala itu sebenarnya memandang amal kita, memandang perbuatan kita itu tidak berdasarkan kecil atau besarnya. Mungkin kita memandang misal ada pontong rokok misalnya di depan pintu, kita buang. Itu mungkin remeh-temeh mungkin perbuatan itu. Tetapi itu sangat raksasa itu bagi umat. Besar banget gitu. Atau misalnya ada keset misalnya yang miring misalnya, kita ratakan, mungkin itu perbuatan yang kecil. Tetapi kalau kita dasari dengan niat yang ikhlas, itu akan dahsyat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu yang menyelamatkan kita nanti di surganya Allah Ta'ala nanti. Kan ada cerita tuh. Dan terkenal itu ceritanya. Kan ada di zaman Bani Israel dulu, itu ada wanita pendosa kan, yang beliau itu cuman menolong seekor anjing yang kehausan, itu diampuni dosanya dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Hanya karena gara-gara itu. Nah, atas dasar itu presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno itu pernah bertanya kepada seorang profesor, wahai profesor, aku mau menanyakan sesuatu. Silahkan, kata profesor. Aku mengamati di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga aku menemukan cerita itu tadi. Nah, sedangkan aku pernah mendengar, untuk mendapatkan surga itu, kita harus mengabdi kepada Allah Ta'ala itu berpuluh-puluh tahun. Terus menerus. Bahkan
Kalau menurut agama Hindu dan Buddha, kita itu perlu hidup mati, hidup kembali, mati kembali itu sampai ribuan kali supaya layak untuk mendapatkan surga. Karena saking mahalnya surga. Karena kan katanya surga itu tempat cambuk aja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sementara kita di dunia untuk mendapatkan gaji 5 juta aja itu harus bekerja 8 jam non-stop. 8 jam sehari selama sebulan. Itu untuk mendapatkan gaji 5 juta. Bagi yang 5 juta. Bagi yang 3 juta itu juga 8 jam. Itu bekerja. Setiap hari selama sebulan. Nah, untuk mendapatkan surga yang kita lakukan loh. Sholat aja kadang kita cuma 2 menit loh. Kalau sholat 2 menit kira-kira nih layak enggak kita itu diupah oleh Allah Ta'ala dengan sebuah surga itu. Itu perlu jadi renungan bagi kita semua. Atas dasar itu si presiden kita yang pertama itu tanya. Aku mendapati itu ada seorang wanita pendosa cuman menolong seekor anjing, beliau itu diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Itu gimana ceritanya? Kata si Soekarno. Nah, dijawab oleh profesor. Kata profesor, kalau 1 dikali 10, bukan, salah saya. 1 dikali 1 itu akan menghasilkan 1. Setengah dikali 1 itu akan menghasilkan setengah. Nah, ketika 1 zarah atau 1 biji debu dikali 1 itu akan menghasilkan 1 biji debu. Nah, tetapi ketika 1 itu dikalikan tidak terhingga, maka hasilnya juga tidak terhingga. Nah, seorang perempuan itu tadi ketika dia menolong seekor anjing, dia langsung mengalihkannya itu dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala itu rahmat yang tidak terhingga. Ketika cuma 1 perbuatan kecil, itu dikalikan dengan sesuatu yang tidak terhingga, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak terhingga pula. Nah, atas dasar itu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita meremehkan perbuatan yang kecil. Nah, perbuatan yang kecil itu bisa menjadi besar kalau didasari dengan niat yang ikhlas. Terus, alasan yang ketiga kenapa kita harus ikhlas. Itu mendapat pertolongan Allah. Nah, dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW bahwa orang yang ikhlas akan mendapat jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, sholat, dan keikhlasan di antara mereka. Nah, maka dari itu, kalau kita menginginkan itu ada tenaga yang maha dahsyat itu membantu kita, ikhlaskan apa-apa yang kita kerjakan. Lillah aja. Karena Allah aja. Jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan penghargaan. Sudah pasti kalau orang yang baik, orang yang bagus, orang yang berprestasi itu akan dihargai, tetapi bukan itu orientasi kita. Terus, alasan yang keempat, doa akan diijabah, akan dikabulkan. Ini ada hadis Nabi, setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Kalau niat ikhlas, itu doa-doa kita, harapan-harapan kita itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Kalau agak lebih ekstrim sedikit, jangankan kita yang ikhlas, jangankan kita yang beriman, iblis
itu minta kepada Allah Ta'ala itu dikabulkan. Dia setelah dilaknat oleh Allah Ta'ala, dia kan ada satu permintaan kepada Allah Ta'ala. Rabbi anzir ila yaumi yub'atsun. Ya Allah ya Tuhanku, beri aku ketangguhan. Itu sampai di hari kebangkitan nanti. Nah, apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu iblis. Iblis aja dikabulkan, apalagi kita. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang ikhlas. Nah, terus yang kelima. Kenapa kita harus ikhlas? Nah, orang yang ikhlas itu ditakuti oleh setan. Nah, ini di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 40, yang artinya, aku, kata setan, akan menyesatkan anak cucu Adam, kecuali hamba-hambamu Allah yang ikhlas. Nah, orang ikhlas itu nggak bisa didekatin oleh setan. Kan ada cerita itu, ketika orang-orang banyak menyembah pohon, ada orang soleh lewat, dan dia marah banget atas perbuatan orang-orang itu yang menyembah pohon. Dia pulang ke rumah mengambil kapak untuk menebang pohon tersebut. Bulat niatnya untuk menebang. Lillah dia, ikhlas. Di tengah jalan dia ditemui oleh iblis yang menyerupai manusia. Kata iblis, kamu mau kemana? Aku mau menebang pohon itu. Karena aku nggak rela Allah Ta'ala itu diduakan. Nah, gitu. Jadi kata si iblis, nggak usah, itu tidak ada manfaatnya untukmu. Singkat cerita, mereka berdebat dan berkelahi. Dan dimenangkan oleh orang itu. Kenapa? Karena setan nggak akan bisa mengalahkan orang-orang yang ikhlas. Terus, kenapa kita harus ikhlas? Alasan yang keenam, orang yang ikhlas itu menembus ruang dan waktu. Apa ini maksudnya ya? Sering kita dengar itu cerita pengemis buta di sisi pasar, di ujung pasar itu di Madinah kan, itu terkenal itu ceritanya. Setiap hari Rasulullah itu kan memberi makan kepada seorang pengemis buta tersebut, sehingga pada akhirnya Rasulullah itu wafat. Berkunjunglah Abu Bakar itu ke rumah anaknya Aisyah, istri Rasulullah. Wahai anakku, adakah lagi sunnah Rasulullah itu yang belum aku laksanakan? Wahai ayahanda, semua sunnah Rasulullah itu sudah engkau laksanakan kecuali satu, yaitu memberi makan pengemis yang ada di ujung pasar. Jadi kata si Abu Bakar, ya sudah, sekarang aku mau melaksanakan sunat tersebut. Nah, ketika itu Abu Bakar kan sudah jadi khalifah kan. Khalifah itu raja kalau bahasa kita. Setelah didatangi, si Abu Bakar itu langsung menyuapkan makan itu ke orang tersebut. Orang itu marah. Pengemis itu marah. Dan bertanya, siapa engkau katanya. Kata Abu Bakar tuh dia mau berbohong kan. Kata Abu Bakar, aku orang yang biasa, yang biasanya mengasih kamu makan. Bukan, kata si pengemis buta. Padahal pengemis buta tersebut itu setiap harinya ketika Nabi Muhammad itu mengasih makanan, dia selalu mencaci maki Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad enggak pernah membalas. Enggak pernah berkata-kata sedikit pun juga. Jadi kata si pengemis buta tersebut, engkau bukan orang yang biasa. Kenapa? Karena orang yang biasa itu memperlakukan aku itu sangat lembut. Tidak seperti engkau. Engkau itu orang yang sangat kasar. Orang yang biasa itu, makanan yang ada itu dilembutkannya. Setelah dilembutkannya itu disuapkannya itu ke mulutku dengan menggunakan mulutnya. Ketika itu, Sayyidina Abu Bakar menangis. Wahai saudaraku, orang yang mulia itu sudah tiada. Beliau sudah wafat. Terus, engkau siapa? Kata si pengemis buta. Aku adalah Abu Bakar. Kagetnya bukan main. Kenapa? Di hadapannya itu seorang raja. Seorang khalifah. Terus katanya siapa yang biasa itu? Itu adalah Muhammad Rasulullah. Ketika itu orang buta itu tadi menangis.
betapa orang itu mulianya. Kenapa? Setiap hari aku mencaci maki, tetapi beliau itu tidak pernah membalas cacianku, nggak pernah marah kepadaku. Wahai Abu Bakar, saksikan hari ini. Aku beriman kepada Allah Ta'ala dan aku beriman kepada dia sebagai Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari cerita itu, keikhlasan Nabi Muhammad, maksud menembus ruang dan waktu itu kan sudah beberapa bulan berlalu. Nah, tetapi karena keikhlasannya luar biasa, dia berislamnya itu tidak ketika itu juga. Setelah lama. Nah, terus lagi. Nabi Muhammad itu hidup 15 abad yang lalu. Tapi kata-katanya itu masih menembus relung hati kita. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena beliau berkata-kata itu dengan penuh keikhlasan. Orang yang ikhlas itu kata-katanya itu penuh dengan tenaga. Perbuatannya itu selalu membuat kita terngiang-ngiang. Dan juga Nabi Muhammad itu hidupnya tuh jauh. Di Mekah sana sekitar 8.000 km lebih kalau ke tempat kita. Tapi kata-katanya itu menghujam ke hati kita. Kenapa itu bisa terjadi? Yang begitu jauh loh kok kata-katanya tuh kok sampai ke hati kita. Karena beliau mengeluarkan kata-kata itu penuh dengan keikhlasan. Bahkan cerita Nabi Muhammad itu kalau diceritakan itu bisa membuat semangat orang itu menggebu-gebu di dalam mengalahkan musuh. Kan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib itu kan kehabisan cara sudah untuk mengalahkan pasukan musuh. Bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat? Diceritakan cerita Nabi Muhammad. Keikhlasan Nabi Muhammad. Nah, ketika itu mereka memenangkan peperangan tersebut. Nah, itulah maksudnya dari orang yang ikhlas itu menembus ruang dan waktu. Mungkin hari ini kita menasihati anak, dia enggak mau dengar. Dia enggak peduli. Bisa jadi minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, mereka itu akan sadar dengan kata-kata kita. Asal syaratnya ketika kita memberikan nasihat itu harus ikhlas. Yakin aja orang yang ikhlas itu kata-katanya penuh dengan tenaga. Terus orang yang ikhlas itu juga akan melahirkan kekuatan. Kekuatan yang susah untuk dinalar. Nah, ini ada hadis Nabi yang ceritanya juga terkenal. Nah, ketika Allah Ta'ala itu menciptakan bumi. Bumi itu bergetar. Saya bawakan dengan bahasa saya aja lah. Yang tidak terlalu nyaman dalam menerangkan itu sambil baca. Ketika bergetar, itu Allah Ta'ala langsung menciptakan gunung. Para malaikat itu kagum dengan gunung. Ya Allah, loh kok kuat banget itu gunungnya. Adakah lagi penciptaan engkau yang lebih kuat itu daripada gunung? Kata Allah Ta'ala ada. Apa itu? Besi. Terus malaikat itu bertanya lagi, wahai Allah, ada enggak yang lebih kuat itu daripada besi? Ada, yaitu api. Karena dengan api kan besi akan meleleh kan? Tadi gunung itu juga itu akan runtuh kan dengan besi kan? Ekskavator, bulldozer, itu gunung jadi jurang, jurang jadi gunung, itu tambang batu bara. Besi juga akan meleleh dapat api. Nah, terus malaikat bertanya lagi, adakah lagi yang lebih kuat daripada api? Ada. Itu air. Dengan air, itu api akan padam. Adakah lagi yang lebih kuat daripada air? Ada. Itu angin. Dengan angin,
itu air terombang-ambing itu di lautan. Nah, malaikat bertanya lagi, adakah yang lebih kuat daripada itu semua? Ada, kata Allah Ta'ala, yaitu keikhlasan yang dimiliki oleh hambaku. Coba kita lihat di perang Badar, itu pasukan muslim itu cuma 313 mengendarai 2 ekor kuda dan 70 unta. Sementara juga mereka punya pedang cuma 8. Sementara di pasukan musuh ada 1.300 kuda, 700 unta, dan 600 pedang. Nah, tetapi apa yang terjadi? Mereka menang. Kenapa? Mereka berjuang itu dengan ikhlas. Keikhlasan itu melahirkan kekuatan. Kekuatannya itu yang tidak bisa dinalar. Terus Tariq bin Ziyad, ini penakluk Andalusia, beliau membawa pasukan perang itu sekitar 7.000. Sementara yang dihadapi itu 100.000. Itu pasukan yang tidak imbang. Bahkan Tariq bin Ziyad ini, itu ketika sampai di pantai, itu kapal kan dibakar. Itu para anggotanya itu pada heran. Kenapa dibakar? Kata Tariq bin Ziyad, kapal sudah kubakar. Itu tidak ada pilihan lain lagi selain menang atau syahid. Itu kekuatan mereka. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan kekuatan tersebut? Itu ikhlas. Khalid bin Walid, itu ketika perang Yarmuk, menghadapi Yunani, Romawi. Cuman pasukannya itu 46.000. Sementara mereka itu 240. Ini pasukan yang tidak imbang. Tapi apa yang terjadi? Mereka menang. Kenapa mereka menang? Karena mereka ikhlas. Bahkan Nabi Muhammad itu ketika perang Khandaq, perang parit, mereka itu menggali parit itu sampai setengah bulan nggak makan, nggak minum. Kenapa? Nggak ada bahan makanan. Apa yang membuat mereka kuat untuk melakukan itu semua? Itu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad, para sahabatnya itu pernah pulang dari perang. Mereka itu bibir berdarah. Sehingga ditanyain oleh orang-orang kampung, kenapa bibir kalian itu berdarah? Kami kelaparan di dalam perang. Dan tidak ada yang kami makan itu kecuali daun anggur. Nah, oleh karena daun anggur itulah bibir kami berdarah. Apa yang membuat mereka kuat untuk melakukan itu semua? Itu keikhlasan kepada Allah. Nah, maka dari itu, guru-guru yang ikhlas, itu insya Allah mereka akan mengajar dengan penuh kekuatan. Nah, terus apa nilai yang kedua yang harus mereka miliki? Yang harus guru miliki? Itu rajin baca atau menambah ilmu pengetahuan. Jangan puas, kata Pak Rubi tadi, jangan puas dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kenapa ini harus kita lakukan? Itu karena yang pertama, itu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Ini surah Al-Alaq ayat 1. Dan hadis Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, karena memang ada perintah ini. Bukan untuk guru aja sebenarnya. Nah, apalagi guru. Nah, terus yang kedua alasannya kenapa harus rajin baca? Agar tidak tergilas roda zaman. Nah, zaman selalu berubah. Sementara ilmu pengetahuan kita tidak berubah. Kita pasti akan tergilas oleh roda zaman. Nah, terus yang selanjutnya itu menambah kedewasaan. Kalau umur semakin tua, permasalahan itu sudah pasti semakin banyak. Tanpa dibarengi dengan menambahnya ilmu pengetahuan, maka seseorang itu akan stres jadinya. Kenapa? Karena mereka pusing menghadapi setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, jangan takut umur tambah tua, tetapi takutlah untuk tidak dewasa. Terus, alasan yang selanjutnya, kenapa kita harus rajin membaca? Itu gini, kita tidak mungkin bisa mengambil hikmah di balik setiap kejadian yang ada, atau menciptakan program-program yang baru yang berdampak kepada murid, kalau buku yang ada tulisannya aja kita nggak bisa membaca.
apalagi yang tidak terlihat. Sementara hikmah di setiap kejadian itu kan tidak terlihat. Nah, maka dari itu, untuk memandaikan keterampilan itu, kita harus rajin dulu membaca yang tertulis. Insya Allah nanti akan diberi oleh Allah Ta'ala keterampilan membaca yang tidak tertulis. Salah satunya itu membaca perasaan orang lain. Kadang kita rajin membaca Quran, rajin membaca buku, tapi kita tidak pandai untuk membaca perasaan orang lain. Nah, tapi mudah-mudahan dengan rajin baca Quran, rajin membaca buku, kita diberi keterampilan membaca yang tidak terlihat. Yaitu membaca hikmah di setiap kejadian yang ada sehingga kita bisa bersabar dan bersyukur. Membaca perasaan orang lain sehingga kita pandai untuk menghargai. Atau misalnya membuat program-program atau menciptakan program-program yang berdampak kepada murid yang manfaatnya itu nanti akan terasa. Terus yang ketiga, nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru itu teladan. Kenapa ya kita harus memiliki ini? Karena yang pertama, teladan itu lebih utama daripada nasihat. Ada orang mengatakan, itu satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Karena memang itu nyata. Kebanyakan orang-orang itu lebih cenderung mengikuti apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita katakan. Nah, atas dasar itu, mari kita berlomba-lomba untuk menjadi teladan. Perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apalagi kita sebagai guru. Teladan apa sih yang sudah kita berikan kepada murid-murid kita? Zaman sekarang itu, yang ada di negara kita itu khususnya, itu bukan kekurangan orang-orang pintar. Bukan kekurangan orang-orang yang kaya, atau bukan kekurangan orang-orang yang bisa menjadikan pejabat-pejabat, tetapi kita kekurangan orang-orang yang menjadi figur teladan. Siapa sih yang harus kita contoh? Misalnya, banyak orang yang mengaku Pancasilais atau mau menciptakan profil pelajar Pancasila. Terus, siapa sih yang benar-benar mengamalkan Pancasila itu siapa? Kita kesulitan untuk mencari itu. Nah, maka dari itu, mari kita mulai dari guru-guru itu untuk menerapkan itu semua. Mari kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Terus yang kedua, teladan itu kunci berhasilnya seruan atau ajakan. Nah, kunci berhasilnya Rasulullah itu dalam dakwah, mereka, para sahabat juga dan para ulama, mereka tidak akan berkata-kata sebelum mereka sendiri itu melakukannya. Bahkan saya pernah dengar, itu ada seorang ulama yang ditanyain, sembahyang duha itu apa sih hukumnya? Karena beliau waktu itu sibuk, itu tidak mengerjakan sholat duha. Beliau tidak langsung menjawab. Kata beliau, kamu datangin minggu depan. Kalau mau tahu jawabannya. Dia kerjakan dulu itu sholat duha, baru minggu depan, orang itu datang, baru beliau katakan, sholat duha itu hukumnya sunnah. Nah, kita sekarang itu enggak. Yang penting sampaikan dulu masalah mengerjakan itu nanti. Padahal tenaga yang kita ucapkan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak didasari oleh teladan. Mendidik siswa itu susah, sulit. Tetapi yakin dan percayalah, mendidik diri sendiri untuk menjadi teladan bagi siswa itu lebih sulit. Nah, terus alasan yang ketiga, kenapa kita harus menjadi teladan? Karena ucapan tanpa tindakan adalah dosa. Firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, ini ancaman. Abu Darda itu mengatakan tanda kebodohan itu ada 3. Pertama, mengagumi diri sendiri. Kedua, banyak bicara dalam hal yang tidak bermanfaat. Ketiga, melarang sesuatu namun mereka melanggarnya. Nah, banyak kan dari kita kan
Kalau saya lihat aja sih, itu pengamatan saya aja itu yang pernah saya lihat. Ketika apel 17 Agustus, itu yang paling tidak rapi barisannya itu para guru, bukan para murid. Nah, itu perlu kita tanya ke diri kita masing-masing. Teladan apa yang kita berikan kepada mereka. Kita teriak-teriak untuk mengatur mereka, sementara kita sendiri itu lupa. Apakah kita sendiri itu sudah berbaris dengan rapi atau tidak. Itu bukan menyalahkan siapa-siapa sih. Kita hanya untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Terus ini ada perkataan Jundub bin Abdullah. Gambaran yang tepat untuk orang yang menasihati orang lain namun melupakan dirinya sendiri adalah laksana lilin yang membakar dirinya dan menerangi sekelilingnya. Dia memberi manfaat kepada orang lain tapi dirinya sendiri itu terbakar. Dalam hal nasihat menasihati, nah, itu jelek, lilin. Tapi di dalam hal membantu orang lain, falsafah lilin itu bagus. Dia tidak peduli dirinya, yang penting orang lain bermanfaat. Tapi kalau untuk ini, itu falsafah lilin itu jelek. Orang yang menasihati orang lain, tapi dirinya sendiri itu dilupakan, itu persis juga seperti jarum. Dia menjahitkan pakaian untuk orang lain, tapi dirinya sendiri itu telanjang. Ini yang keempat, yang terakhir. Nilai seorang guru yang harus dimiliki itu doa. Ini fitur yang menurut saya ini sangat penting, ini yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu alasannya kenapa? Yang pertama, itu mengamalkan perintah Tuhan. Yang artinya, saya langsung baca artinya. Untuk menghemat waktu. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan Allah Ta'ala berfirman, minta dengan aku, pasti akan aku kabulkan. Nah, kita kan mau meminta kepada Allah Ta'ala, sukses kita ngajar. Terus lagi, murid-murid kita itu mudah di dalam memahami apa yang kita sampaikan. Mereka-mereka itu akan menjadi orang yang baik, soleh di kemudian hari, bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, kan? Minta kepada Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya, pernahkah kita sudah meminta kepada Allah Ta'ala khusus untuk murid kita? Itu pertanyaan. Karena biasanya kita tuh sibuk di dalam berdoa itu yang dipikirkan tuh diri kita sendiri aja. Diri kita, rezeki kita, padahal rezeki sudah dijamin. Yang didoakan tuh cuma anak kita aja, keluarga kita lupa meluangkan waktu khusus itu untuk murid kita. Pernahkah kita bangun tengah malam itu khusus mendoakan murid kita? Itu perlu kita renungi. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan fitur yang sangat luar biasa. Perlu kita belajar kepada guru sekumpul, itu tokoh Kalimantan, yang pecintanya itu jutaan. Kemarin haulan itu dihadiri oleh 2 juta lebih. Kenapa beliau begitu dicintai oleh orang-orang? Ternyata beliau itu khusus bangun tengah malam, itu mendoakan murid-muridnya, mendoakan orang-orang, mendoakan umat Nabi Muhammad khusus. Bahkan beliau itu sampai nangis-nangis, cuman mendoakan orang lain. Kalau kita enggak, kita nangis mendoakan supaya utang kita terbayar. Lupa dengan murid-murid kita. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah sujud kepada Allah Ta'ala 3 hari 3 malam. Khusus yang didoakan itu muridnya, khusus yang didoakan itu umatnya. Bukan dirinya, bukan anaknya, bukan keluarganya, bukan para sahabatnya. Itu yang membuat mereka itu diberi oleh Allah Ta'ala pengikut yang sangat luar biasa. Nah, maka dari itu, ini perlu kita renungi, manfaatkan fitur ini dengan sebaik-baiknya. Mulai sekarang, kita khususkan ada doa untuk murid-murid kita. Sebut namanya. Bacakan Quran untuk mereka, khusus dihadiahkan kepada mereka.
Jangan meminta sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki. Ya bolehlah kita minta rezeki, tapi ya gak usah lah meminta rezeki itu sampai melupakan mendoakan murid-murid kita. Padahal murid-murid kita itu sebenarnya ladang rezeki itu. Terus yang kedua, doa bisa merubah takdir. Kata siapa takdir yang tidak bisa dirubah? Ini sabda Nabi. La yaruddul qada illa du'a. Wa la yazidu fil umri illal bir. Artinya, tiada yang dapat menghalau takdir kecuali doa. Dan tiada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Imam Bukhari itu ketika dilahirkan buta. Tetapi ibunya bangun tiap malam khusus mendoakan anaknya. Akhirnya diberi oleh Allah Ta'ala penglihatan. Itu sesuatu yang sangat mustahil itu. Maka dari itu, tidak ada yang tidak mustahil dengan doa. Terus, yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Kita lemah tanpa bantuan Tuhan. Jangankan untuk menjadikan anak yang berprofil pelajar Pancasila atau menjadikan anak pintar, kita tentang diri kita aja, kita tidak paham. Kita lemah. Kita tidak ngerti kebutuhan jantung kita itu seperti apa sih supaya berdetak setiap detik 24 jam bahkan ketika kita tidur. Kita tidak ngerti rambut kita yang keluar itu selalu hitam padahal yang kita makan itu nasi putih. Kita tidak ngerti daging yang kita makan, yang lembek-lembek yang kita makan, tapi gigi dan kuku yang keluar itu selalu keras. Nggak pernah kita salah makan yang membuat gigi kita itu tumbuh menjadi lembek. Nggak ada. Saya senang minum kopi. Tapi air mata yang keluar itu selalu asin. Air liur yang keluar itu selalu hambar. Nggak pernah ketukar. Itu dalam diri kita loh. Dalam diri kita aja kita tidak ngerti. Apalagi memberi hidayah kepada murid-murid kita. Apalagi kita memintarkan kepada murid-murid kita. Itu menurut saya itu sangat mustahil itu. Nah maka dari itu kita perlu bantuan Tuhan. Lewat mana? Lewat doa. Kalau cuman untuk program, program itu bagus. Cuman jangan semata-mata kita hanya terpaku kepada program. Kira-kira sehebat-hebatnya program kita, lebih hebat mana kita dengan Nabi Nuh? Sehebat-hebatnya program kita, hebat mana program kita itu dengan Nabi Muhammad? Strategi ngajar kita tuh misalnya kita persembahkan yang paling bagus, jauh lebih bagus Nabi Muhammad. Jauh lebih bagus itu para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh itu enggak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Bahkan pengikut Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang sangat beliau cintai. Padahal beliau punya strategi yang luar biasa yang dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Berarti di sini hebatnya program itu kalau tidak didukung dengan kuatnya doa kepada Tuhan, itu tidak ada manfaat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Ta'ala yang memberi hidayah kepada orang-orang yang beliau mau. Nah itu. Nah, maka dari itu, di samping program kita yang kita poles sebaik mungkin, jangan sampai lupa. Kita butuh bantuan Allah Ta'ala. Nah ini ada hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan marah kepadanya. Nah, bisa jadi ini nih, marahnya Allah Ta'ala ke kita itu dengan cara murid-murid kita dijadikan oleh Allah Ta'ala durhaka. Kenapa? Kita durhaka kepada Tuhan kita. Bisa jadi. Nah, maka dari itu harus kita banyak berdoa kepada Allah.
Yang terakhir, kenapa kita harus berdoa? Agar terhindar dari sifat putus asa. Di zaman dahulu, itu di zaman Nabi Musa, itu ada seorang pendosa. Saking banyaknya dosanya, orang-orang kampung itu tidak mempedulikan lagi ke dia. Dibuang itu ke sebuah hutan. Nah, di situ dia sendiri dan sakit. Nah, di situ dia tidak berputus asa kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku di sini terbuang sendiri. Engkau sudah membakarku dengan perpisahan dengan orang-orang yang aku cintai. Sekarang, jangan bakar lagi aku dengan berpisah dengan rahmat Engkau. Atas dasar doa itu, malaikat di atas langit itu menangis. Karena apa? Karena dia tidak putus asa dengan mengharap rahmat daripada Allah Ta'ala dengan doa. Maka dikirimlah oleh Allah Ta'ala para malaikat yang menyerupai istri dan anak-anaknya untuk menghibur dia. Dan singkat cerita, Nabi Musa diutus oleh Allah Ta'ala menjemput jenazah. Dan Nabi Musa sendiri itu yang menguburkan. Terus, ini ada cerita menarik dari doa. Silakan cek beritanya. Itu di Google banyak. Itu Putri Herlina namanya. Dia itu terlahir dengan tiada tangan. Ini waktu dia kecil, nah ini besar. Dia itu senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala setiap malamnya. Untuk diberikan jodoh yang baik. Apa yang terjadi? Ternyata dia dilamar oleh anak mantan deputi gubernur Bank Indonesia. Nah, maka dari itu tidak ada yang mustahil kalau kita memanfaatkan itu doa. Gimana Pak Taufik, ini waktunya masih adakah atau sudah berakhir? Lanjut, Pak. Ya kan? Kayaknya pesertanya semangat. Tadi saya mau stop sih sebenarnya. Tapi Iya kan? ya mungkin sudah sisi terakhir ya Pak di anu ya. Sudah sisi terakhir sih, tapi ada Oh iya. satu cerita lagi sedikit, nah mungkin sekitar 2 menit mungkin lagi ya. Iya boleh. Aduh, luar biasa ini anu nih. Sekitar 2 menit lagi Biasa ya. ini lebih seru kalau ada guru suka cerita ini. Ah, Silakan. Ya, Hari, siap. tinggi, 2 jam nundang hari, Pak. Mantap. tinggi. Itu ada di negeri Arab, itu ada namanya Dr. Ihsan. Beliau itu ahli bedah. Saya cerita dengan bahasa saya sendiri aja ya. Beliau itu ahli bedah jantung. Rencana beliau itu mau memberikan seminar di sebuah kota yang agak jauh itu dari kota tempat tinggalnya. Nah, sehingga singkat cerita, beliau itu naik pesawat untuk mendatangi kota tempat beliau mengadakan seminar itu tentang jantung. Di perjalanan itu ada hujan, badai, itu yang membuat pesawat itu harus mendarat darurat. Mendaratlah di lapangan terdekat. Setelah mendarat, ternyata tempat beliau mau mengadakan seminar itu bisa ditempuh dengan jalur darat. Mulai pesawat mendarat darurat itu tadi. Carilah mobil. Sampai pada akhirnya, karena pandangan sopir itu terganggu, sehingga mobil itu tadi salah jalan. Sampailah kepada sebuah kampung yang sangat jauh, yang bahkan di situ itu tidak ada listrik. Saking terpencilnya. Mereka pengen istirahat. Cari-cari ada sebuah rumah yang bisa mereka singgahi. Singgahlah di sana. Dipersilahkan masuk oleh si tuan rumah.
ketika disuguhin makanan dan minuman seadanya, si tuan rumah itu tadi permisi untuk melakukan sholat. Diperhatikan oleh seorang dokter itu tadi, si tuan rumah sholat itu tadi, beliau di dalam berdoa itu nangis. Selesai sholat, dia menemani tamunya lagi. Wahai ibu, kebetulan itu ibu-ibu orang. Wahai ibu, saya perhatikan engkau tadi berdoa kepada Allah Ta'ala itu dengan penuh kehusuan. Sampai nangis. Emang, apa sih yang engkau pinta kepada Allah Ta'ala? Kata seorang ibu itu tadi, aku punya anak yang sakit. Sakitnya itu sakit jantung. Kata orang, di kota ini yang bisa menyembuhkan anak saya itu cuma satu dokter aja. Namanya Dokter Ihsan. Karena aku orang tidak berada dan aku tidak punya biaya untuk membawa ke sana, aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan dan berdoa kepadanya agar dimudahkan jalannya. Seketika itu Dokter Ihsan itu nangis. Terharu beliau. Ternyata kata Dokter Ihsan itu tadi, yang membuat badai yang begitu dahsyat itu doa engkau. Kaget si ibu-ibu itu tadi. Kenapa? Demikian katanya. Asal engkau tahu, akulah yang namanya Dokter Ihsan. Doa engkaulah yang membawa aku sampai ke sini. Atas dasar itu kata Dokter Ihsan, anak engkau itu akan aku bawa dan aku obati itu dengan gratis. Nah, itulah tadi contoh cerita. Bagaimana sih doa itu membuat sesuatu yang mustahil itu menjadi nyata. Nah, maka dari itu kita sebagai seorang guru, ayo mari kita manfaatkan itu. Fitur doa itu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan kalau kita sudah membuat program itu yang sangat baik, terus lagi memakai strategi-strategi yang sangat baik pula, ditambah lagi dengan doa itu yang ikhlas, doa yang kuat itu kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan profil pelajar Pancasila yang kita canangkan, yang pemerintah juga canangkan, itu bisa kita capai dengan baik. Nah, mungkin ini aja dulu dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Taufik. Izin stop screen. Iya, alhamdulillah mantap luar biasa ini Pak Ustadz Budiman ya, materinya luar biasa dan asiknya kita diberikan dengan sebuah cerita-cerita yang luar biasa ya, baik dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan lain sebagainya yang menjadi motivasi buat kita semua.